Akhirnya, chapter terbaru dari manga One Punch Man rilis juga. Dan seperti biasa, di sini gue bakal membahas tentang apa aja yang terjadi di dalam chapter tersebut. Setelah sebelumnya, kita diperlihatkan Tatsumaki yang ngamuk saat menghadapi monster serangga tingkat naga yang jumlahnya sangat luar biasa banyak. Sampai-sampai dia harus menghancurkan satu kota penuh dan mengubah kota tersebut jadi gurun pasir. Dan kita pun diperlihatkan Genos yang berhasil menang pertama kalinya melawan tingkat naga walaupun dirinya terluka parah. Nah, di chapter kali ini kita akan diperlihatkan aksi dari Blue yang makin lama makin kuat. Lalu ada aksi dari Suiko yang akan menghadapi Machine God Mirror yang sangat mengerikan. Lalu di akhir kita akan melihat peliharaannya Saitama yang ikut melawan para monster juga. Pokoknya chapter kali ini isinya full pertarungan coy, seru banget sih gila. Nah tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasannya, seperti biasa dulu nih, jangan lupa like dan subscribe kalau kalian suka sama pembahasan ini. Dan kalau udah, langsung aja kita masuk ke dalam pembahasannya. Cover dari chapter kali ini adalah Saitama yang sedang bersiap kuda-kuda untuk memukul, sambil ada tulisan yang mengatakan, hantam terus tanpa ragu. Chapter dimulai dengan Blue yang lagi ngos-ngosan. Dikala dia sedang mengambil nafas, seseorang berkata lewat monitor, "Blue, bagaimana situasi pertarungan di sana? Cepat jawab." Dan ternyata monster belut tingkat naga yang sebelumnya Blue lawan, entah gimana caranya berhasil buat dia kalahkan. Dan dia mulai merespon panggilan tadi. Monsternya sudah mati, sangat sengit. Entah seranganku mempan padanya atau tidak, tapi rasanya memang sangat mengerikan. Setelah aku serang bertubi-tubi tanpa henti, akhirnya dia bisa terkapar dan akhirnya terhenti. Lalu dalam hatinya, setelah mengalahkan monster tersebut untuk pertama kalinya, Blue berkata, gara-gara habis melepaskan semua limiter battle shoot ini dan menghabiskan semua energi, sekarang badanku jadi kaku dan tidak bisa bergerak satu langkah pun. Lalu baru aja Blue mengalahkan satu monster tingkat naga, tiba-tiba ada pengumuman lain. Masih ada peringatan monster lain, jadi ini masih belum berakhir ya? Level naga lagi ya? McCoy yang sedang berbicara dengan Blue lewat monitor berkata, saat belum ada Neo Leader maupun hero kelas S yang tiba di lokasi, kelihatannya ada seseorang dari asosiasi hero yang sedang menghadapinya. Tapi kemungkinan dia tidak akan sanggup. Aku berencana memanggil Raiden atau Wavy Gyaza. Tapi di sini Blue malah berkata, aku juga akan ke sana. Kirimkan aku pakai jet drone. Yang padahal dia aja baru selesai bertarung melawan monster tingkat naga. Gila sih, si Blue ini emang kuat beneran ternyata, cok. Setelah memutuskan untuk pergi, Blue segera melepas semua kostumnya dan dalam hatinya dia berkata, menghadapi level dragon langsung dengan tubuh begini, agak untung-untungan sih. Aku ingin menjadi hero karena ingin melampaui ayahku. Jadi aku tidak bisa hanya diam dan menghisap jempol di sini. Jadi ya udah jelas ya, kalau tujuan Blue itu adalah untuk menjadi pahlawan squad blast yang bisa berdiri di puncak kekuatan manusia. Jadi walaupun saat ini Blue tidak sedang dalam kekuatan fullnya, dia tetap akan bertarung. Lalu dengan drone yang sudah dia pesan lewat McCoy, Blue akhirnya pergi ke tempat monster tersebut muncul. Kita beralih ke markas pusat asosiasi pahlawan. Dalam lorong, banyak petinggi asosiasi yang sedang menelpon beberapa orang sekaligus. Pria berjas di atas mengatakan, kau menugaskan mereka, markas kita ini sedang diserang loh. Di area pemukiman juga masih ada banyak para sponsor, cepat tarik mereka kembali. Pria berjas di tengah berkata, tenang, kita sudah booking tempat di shelter kok sayang. Pria gemuk di bawah berkata, tolong pindahkan juga minuman keras yang ada di rak shelter ya, dari yang paling mahal. Lalu dua staf lainnya bertanya satu sama lain, hah, Tuan McCoy kemana ya? Dan yang satunya menjawab, tadi dia ke toilet. Yang ternyata McCoy-nya sendiri itu sedang ada di shelter VIP, sambil memonitoring juga semua kekacauan yang ada di seluruh kota. Di sini dia berkata, pantas menjadi organisasi yang sudah memudar. Informasi yang masuk ke atas malah cuma tentang pengamanan shelter untuk para petinggi dan keluarga. Lalu sebuah pesan masuk dari seorang petinggi. Lalu salah satu petinggi yang memesan shelter tersebut kaget dan berkata, hah?
Shelter yang sudah dipesan berubah. Ini kan tempatnya jauh dan sempit. Yang benar aja. Siege yang baru datang berkata, "Aku yang memberi mereka perintah. Shelter terdekat dibuka untuk para penghuni umum. Maaf atas ketidaknyamanannya, tapi mohon cepat." Dengan tidak terima, para petinggi berkata, "Apa? Kau apa hakmu?" Dalam hatinya, Siege berkata, "Akan sangat baik jika mereka cepat-cepat menyingkir deh dari sistem komando." McCoy yang melihat semua hal tersebut malah berkata, Waduh, Siege-kun, evakuasi para petinggi bodoh parasit itu tidak penting. Cepatlah beri instruksi para pahlawan sekarang juga. Tapi ya, ini juga bisa jadi bahan pertunjukan aib asosiasi sih. McCoy nge-share hal tersebut ke Neo Heroes. Baiklah, sebaiknya aku menunggu Neo Leader datang dan mengalahkan monsternya di depan mata orang-orang bodoh itu. Hehehe, ekspresi mereka nanti itu seperti layak untuk ditonton. Kita beralih ke pertarungan Suiko melawan Machine God Mirror. Monster tersebut melemparkan beberapa serangan bola cahaya ke arah Suiko. Dan karena pertarungannya terjadi tepat di depan markas asosiasi pusat, jadinya cara Suiko menghindari serangan tersebut adalah dengan berlarian di bangunan markas. Di sini ada dua orang anak kecil yang sedang melihat pertarungan tersebut dan berkata, "Mama, hero-nya sedang bertarung." Orang tuanya yang melihat hal tersebut langsung menyuruh anak mereka agar segera menjauh dari depan kaca. Suiko yang di sini terlihat sangat kesulitan melawan monster tingkat naga berkata, "Blok pemukiman sudah terkena serangan. Walaupun tidak sehebat pukulan Ryusui Gansaiken." Suiko berhasil ngedeflect beberapa serangan bola cahaya tersebut dengan tangan kosong. Lalu dengan cerdasnya, Suiko memancing monster tersebut agar cepat menjauh dari tempat evakuasi warga. Tapi Machine God Mirror itu nggak bodoh sama sekali. Dia dengan sedikit sarkas berkata, "Aduh, tanganku kepleset." Yang padahal serangan dia memang menargetkan beberapa orang yang tadi sedang melihat pertarungan mereka. Kejadian tersebut otomatis membuat Suiko panik, karena dia sudah mati langkah. Tapi tiba-tiba datang sebuah serangan bola cahaya misterius yang berasal dari tempat lain. Semua orang yang melihat tersebut itu sangat kaget dengan apa yang sedang terjadi. Yang ternyata serangan bola cahaya tadi itu berasal dari peliharaannya Saitama, yaitu Pochi. Sambil menunggangi punggung dari Pochi, Black S berkata, "Enak saja rumahku mau dihancurkan lagi." Pochi menyerang bertubi-tubi ke arah Machine God Mirror. Para orang-orang yang sedang menonton di atas bangunan asosiasi berkata, "Hei, ada serangan balasan dari arah gedung tuh. Sistem pertahanan sudah mulai pulih ya." Melihat semua kejadian tersebut, Suiko sangat kebingungan dan hanya bisa tersenyum heran. Dan chapter 229 dari manga One Punch Man telah selesai. Haha, gimana nih menurut kalian nih chapter 229 dari manga One Punch Man? Yang menurut gue di sini tuh ada banyak banget hal-hal menarik ya. Ada beberapa detail-detail yang menurut gue sangat-sangat menarik juga. Dan ada beberapa plot twist juga yang menurut gue, ya gue nggak kepikiran sama sekali sih kalau misalnya hal ini tuh benar-benar terjadi. Yang pertama, yaitu Blue yang berhasil mengalahkan monster tingkat naga. Ini gila coy. Sumpah ini gila banget sih. Karena kalau misalnya kalian sadar, atau misalnya kalian tahu nih, Blue itu usianya masih 15 atau 16 tahun. Yang dimana itu tuh masih sangat-sangat muda. Karena kalau misalnya kalian ngelihat, pahlawan kelas S termuda saat ini ya memang Child Emperor. Cuma kan Child Emperor itu sangat mengandalkan otak jeniusnya. Dia itu tidak mengandalkan fisik. Jadi kalau misalnya bertarung pun, Child Emperor biasanya memakai kostum kan. Kostum-kostum robot lah, beberapa kayak mainan-mainan dia yang dia buat menggunakan otak jeniusnya dia. Jadi kalau misalnya dalam pertarungan, ya Child Emperor nggak banyak bisa melakukan banyak hal lah, karena dia itu masih lemah banget kan. Kekuatan utama dia itu di otak. Terus habis itu ada Metal Bat juga, itu masih muda juga kalau nggak salah 17 tahun. Nah ini Blue itu 15 sampai 16 tahun. Pertama kalinya melawan monster tingkat naga dan dia langsung menang. Ini gila banget sih. Ini Blue tuh gue nggak expect sekuat itu ya. Gue udah tahu sih kalau misalnya Blue itu memang sekuat itu karena kan Blue ini punya genetiknya Blast ya. Jadi memang nggak aneh lah kalau misalnya Blue itu sekuat itu. Cuma yang gue
nggak nyangkanya adalah Blue itu bisa mengalahkan monster tingkat naga coy. Dan yang lebih gilanya lagi, Blue sehabis mengalahkan monster tingkat naga, dia itu nggak terluka parah loh. Dia tuh kayak cuma capek aja gitu loh, kayak badannya nggak bisa digerakin lah dan lain sebagainya. Tapi secara fisik, mukanya, badannya, kakinya, tangannya, itu nggak ada yang terluka sama sekali. Sedangkan kalau misalnya kalian udah nonton video gue sebelumnya yang membahas chapter sebelumnya ya, itu monster belut raksasa ini, serangannya itu asam coy. Yang dimana asamnya itu sangat amat kuat, sampai-sampai bisa melelehkan sebuah bangunan besar cuma dalam satu kali serangan. Jadi ini tuh bener-bener sangat-sangat impresif ya, apa yang dilakukan sama Blue ini. Dia bisa mengalahkan monster belut raksasa ini, itu dalam pertama kalinya gitu, first try, langsung bisa ngalahin monster tingkat naga. Sedangkan kalau misalnya lu lihat aja Genos lah sekarang lah, dia itu kayak banyak struggle-nya gitu. Monster tingkat demon pernah dia kalah lawan monster tingkat demon. Terus pertama kalinya dia lawan monster tingkat naga, yaitu Ashura Kabuto. Ya walaupun Ashura Kabuto memang kuat banget sih, itu nggak bisa dibandingin sih. Cuma Genos ini benar-benar kebantai kan waktu lawan Kabuto. Nah di chapter kali ini pun, atau di arc kali inilah lebih tepatnya, di arc kali ini pun yang kemarin itu kan, kita udah ngelihat sendiri gitu, Genos walaupun menang ya, dia memang menang lawan monster tingkat naga, tapi menangnya dia itu kayak sekarat gitu. Dia tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain sehabis menang. Banyak terluka parah, kayak part dari body-bodinya dia itu banyak yang rusak lah bisa dibilang lah. Karena memang se-struggle itu, karena memang lawannya pun kuat banget kan. Monster tingkat naga itu memang sekuat itu. Nah, sekarang kalian bandingin sama Blue yang abis ngalahin monster tingkat naga, dia langsung mau OTW lagi buat ngalahin monster tingkat naga yang lain. Jadi ini tuh bener-bener OP parah sih sebenarnya si Blue ini ya. Untuk ukuran anak usia 15-16 tahun yang dimana itu kayak MC anime coy. Kayak MC anime shonen gitu. Itu kan umur-umur segitu kan. Terus yang kita lihat pun ya McCoy sebenarnya nggak terlalu surprise juga ya, dari awal kita udah tahu kalau misalnya McCoy itu bekerja sama dengan Neo Heroes. Jadi beberapa plan-plan jahat lah bisa dibilang ya dalam tanda kutip, itu memang dia planning bersama Neo Heroes untuk menjatuhkan nama Asosiasi Pahlawan. Cuma sebenarnya apa yang dia lakuin pun menurut gua nggak terlalu salah-salah banget sih. Karena memang Asosiasi Pahlawan ini, para petingginya bener-bener busuk banget coy. Kayak pejabat Konoha anjir kalau gua lihat-lihat ya. Mereka tuh bener-bener cuma mikirin diri mereka sendiri dan keluarga mereka aja gitu. Sedangkan masyarakat biasa, ya mereka nggak akan peduli. Masyarakat biasa kayak mau warga biasa, mereka nggak akan peduli gitu. Mereka kayak, ya udahlah warga biasa kayak nggak berharga juga kan hidupnya. Jadi ya udah, gue harus memprioritaskan diri gue sendiri dong gitu. Nah mereka tuh orang-orang kayak gitu. Nah McCoy ternyata kenapa alasan dia kayak mengkhianati Asosiasi Pahlawan? Ya karena dia nggak suka sama orang-orang ini gitu. Jadi ya menurut gue sih walaupun dia tuh jahat dan licik sebenarnya, cuma ya bisa dimengerti lah kenapa dia melakukan hal tersebut kan. Karena memang orang-orang petinggi ini kayak pejabat Konoha anjir. Cuma untungnya di pertarungan ini tiba-tiba keluar Pochi sama si Black Ash yang ngebantu pertarungan dari Suiko. Ini mana nih bakal menarik banget sih menurut gua sih. Kenapa menarik banget? Karena kan Pochi itu monster yang sangat amat kuat. Bahkan kalau misalnya kalian inget pun, Pochi itu setelah bisa dibilang dijitak sama Saitama sampai menggetarkan seluruh markas Asosiasi Monster pada saat itu ya. Pochi ini masih kayak bisa bangun lagi gitu, nggak terluka dia setelah mengalami jitakan tersebut. Sedangkan Black Ash ya kita semua tahu lah tentang seberapa besarnya potensi dia menjadi sangat kuat gitu. Black Ash ini literally ya tinggal dia ngumpet aja salah satu selnya dan dia ya nggak akan bisa mati gitu. Dan gue sangat menantikan juga sih apa yang bakal terjadi di chapter selanjutnya coy. Ini bakalan seru parah sih. Nah oke, mungkin segitu dulu aja ya untuk video kali ini. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.